Li Xintong memasuki ruang kerja ayahnya berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membuktikan kejahatan Qisan. Namun, belum sempat menemukan bukti itu, pintu ruang kerja ayahnya telah keburu dibuka oleh seseorang. Li Xintong pun segera bersembunyi di balik tembok penyekat ruang kerja ayahnya itu. Qisan dan Yu Wei memasuki ruang kerja Tuan Li. Mereka tengah mendiskusikan bagaimana caranya untuk mencuri uang perusahaan Hongfu melalui pembelian saham dalam skala besar. Tiba-tiba, Qisan menyadari ada yang salah di ruangan itu. Dia mencurigai seseorang telah memasuki ruangannya secara diam-diam. Matanya pun tertuju pada tembok penyekat di depannya. Dengan sangat perlahan, dia melangkah ke arah tembok itu. Li Xintong yang berada di balik tembok itu terlihat ketakutan, tapi tak tahu harus berbuat apa. Qisan semakin mendekat ke arah Li Xintong. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dan Qin Muyao memanggil Qisan. Otomatis perhatian Qisan teralihkan. Qin Muyao yang menyadari bahwa Li Xintong tengah terjebak di dalam ruangan itu terus mencari alasan supaya Qisan dan Yu Wei bersedia keluar dari ruangan itu. Dengan alasan keamanannya, Qin Muyao pun berhasil menggiring Qisan dan Yu Wei untuk keluar dari ruang kerja Tuan Li. Betapa lega hati Li Xintong karena Qisan urung mengetahui perbuatannya. Di ruang tengah kediaman keluarga Li, Qin Muyao mengadakan perundingan dengan Qisan yang tentu saja ditemani oleh Yu Wei. Qin Muyao menawarkan bantuan untuk mentransfer uang Li Xintong, tapi tentu saja hal ini tidak begitu saja diterima oleh Qisan dan Yu Wei. Namun begitu, dia terus memainkan kata-kata yang membuat Qisan dan Yu Wei berpikir dan berpikir. Di dalam kamar terlihat Li Xintong tengah duduk sambil menangis. Li Xintong sedih dan kecewa akan perbuatan Qisan dan Yu Wei yang rela berbuat apa saja demi uang. Bahkan mereka rela mengasuransikan kematiannya. Dia hanya tidak habis pikir sampai sejauh itu ketamakan dan kebengisan mereka berdua. Melihat kesedihan Li Xintong, Qin Muyao meyakinkan dirinya bahwa dia akan selalu ada di sampingnya dan melindunginya. Sementara itu, Yu Wei tengah membawa kabar yang bisa membuat Qisan jantungan. Dia berhasil mendapatkan info bahwa orang yang mendapat jatah saham Hongfu sebesar 51% dari Tuan Li tidak lain adalah Qin Muyao. Qisan segera menemui Qin Muyao. Dalam pertemuan itu, dia menginginkan agar Qin Muyao segera mengembalikan uangnya yang diambil secara ilegal. Jelas Qin Muyao menolak karena dia merasa tidak mengambil atau mencuri uang Qisan sama sekali. Qisan sangat marah. Dia mengancam akan melaporkan tindakan ilegal atau penipuan yang dilakukan oleh Qin Muyao. Qin Muyao balik mengancam Qisan dengan menguak kembali masalah kematian Tuan Li. Dia pun membeberkan bahwa ada potongan rambut Tuan Li di kamar Li Xintong. Kalau Qisan berani membuat laporan pada polisi, Qin Muyao pun akan membuat laporan balik keterlibatannya dalam pembunuhan Tuan Li dengan menggunakan bukti potongan rambut itu. Qisan pun urung menelepon polisi. Di malam harinya, Li Xintong dan Qin Muyao yang ditemani Zhou Mo memperhatikan gerak-gerik Qisan melalui CCTV di kamar Li Xintong. Rupanya, Qisan terjebak oleh permainan kata-kata Qin Muyao. Dia mempercayai bahwa Qin Muyao mempunyai bukti keterlibatannya dalam pembunuhan Tuan Li berupa rambut yang disimpan dalam kamar Li Xintong. Tapi sebenarnya, potongan rambut itu bukanlah potongan rambut Tuan Li. Qin Muyao hanya meyakinkan Li Xintong bahwa Qisan sebenarnya ada keterlibatan dalam pembunuhan ayahnya. Namun, Qin Muyao sampai sekarang belum bisa menyeret Qisan ke pengadilan karena dia belum mempunyai bukti yang cukup. Li Xintong terus berusaha untuk mencari bukti keterlibatan Qisan dengan kematian ayahnya.
Dia diam-diam memeriksa ruang kerja Jisan kembali. Namun, lagi-lagi Jisan keburu masuk ruang kerja itu sebelum Li Sintong menemukan bukti itu. Jelas Li Sintong kaget, tapi kali ini dia berusaha setenang mungkin menghadapi Jisan. Dia berpura-pura kembali menjadi gadis buta yang lugu. Jisan teringat akan perkataan Yu Wei bahwa sebenarnya Li Sintong sudah bisa melihat. Dia pun mengetes penglihatan Li Sintong dengan mencoba menusuk matanya dengan ujung tajam bolpen. Li Sintong berusaha untuk tidak berkedip sedikit pun. Dengan ini, Jisan pun percaya bahwa Li Sintong masih buta, meski raut mukanya menunjukkan amarah yang terpendam. Di sisi lain, Li Sintong sebenarnya sangat ketakutan bakal ketahuan oleh Jisan. Tapi untung saja, Qin Muyo segera datang dan membawanya pergi. Kali ini, Qin Muyo benar-benar marah dengan apa yang dilakukan oleh Li Sintong. Lagi-lagi, Li Sintong melakukan sesuatu tanpa berunding terlebih dahulu dengannya. Tentu saja dia tidak akan bisa melindunginya apabila Jisan melakukan sesuatu terhadapnya. Qin Muyo menunjukkan betapa dia menyayangi Li Sintong dengan mencium mesra bibir Li Sintong. Kali ini, Li Sintong tidak menolak. Dia sambut ciuman mesra Qin Muyo dan kemudian dia cium balik pria yang dicintainya itu. Keesokan harinya, Zhou Mo menemui Qin Muyo. Lagi-lagi dia menasihati Qin Muyo agar berhenti menjadi pengawal Li Sintong karena tindakannya sangat membahayakan keselamatannya. Apalagi sekarang Jisan telah menyewa pembunuh bayaran untuk memburunya. Namun, Qin Muyo tetap pada pendiriannya untuk tetap melindungi Li Sintong. Dia yakin akan kemampuannya sehingga tidak gampang seseorang membunuhnya. Pada malam harinya, Qin Muyo mendapat panggilan dari keluarganya di kampung bahwa ibunya dalam keadaan kritis. Li Sintong yang mendengar kabar ini pun memutuskan untuk ikut bersamanya. Di tengah perjalanan, Qin Muyo menceritakan perihal penyebab sakit ibunya. Ibunya shock dan akhirnya terbaring koma karena tidak tahan melihat dirinya dipaksa untuk berlutut oleh beberapa debt collector setelah kematian ayahnya. Semenjak itu, Qin Muyo pun berjuang untuk mencari uang dengan melakukan pekerjaan apapun untuk pengobatan ibunya. Mendengar cerita masa lalu Qin Muyo yang kelam, Li Sintong pun ikut prihatin. Dia menguatkan hati Qin Muyo dengan meyakinkannya bahwa dia akan selalu ada di sampingnya. Mendengar ini, Qin Muyo pun cukup terharu. Dia pun memeluk wanita pujaannya itu. Tiba-tiba, Qin Muyo melihat seseorang berbaju hitam mendekati mereka. Dia curiga dengan orang itu. Dia pun meminta Li Sintong agar segera meninggalkan tempat itu. Dan benar, tak lama kemudian, orang itu mengeluarkan sebilah pisau dan dia menyerang Qin Muyo dengan membabi buta hingga lengan kanannya terluka. Pertarungan pun terjadi antara Qin Muyo dan orang asing itu. Ketika Qin Muyo hendak menusuk orang itu, tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi dan lampu menyala terang sekali. Mengira polisi telah datang, pembunuh bayaran itu pun segera berlari dari tempat itu sambil menahan rasa sakit di dadanya. Tak lama kemudian, muncullah Li Sintong. Dia segera mendekati Qin Muyo dan segera mengajaknya pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam kamarnya, Li Sintong membantu Qin Muyo membalut luka di lengannya. Li Sintong khawatir kalau luka itu akan menyebabkan infeksi. Tapi Qin Muyo meyakinkannya bahwa dia tahu bagaimana mengatasi lukanya itu. Qin Muyo berpesan pada Li Sintong bahwa apabila suatu saat nanti ketika dirinya sudah tiada, Li Sintong tidak akan mencari bukti kematian ayahnya lagi. Dia meminta agar Li Sintong menyerahkan permasalahan ini pada polisi saja. Tapi Li Sintong menolak. Dia tidak mau berandai-andai. Sambil berlinang air mata, Li Sintong menginginkan kepastian bahwa Qin Muyo akan tetap baik-baik saja. Melihat ini, hati Qin Muyo tersentuh dan dia berjanji tidak akan meninggalkan Li Sintong. Setelah memastikan bahwa Li Sintong sudah tertidur, Qin Muyo menemui Jisan.
Dia memaksanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia lakukan sehingga dia diburu oleh orang-orang tak dikenal. Jisan tertawa puas. Dia pun membeberkan bahwa dia telah membayar kelompok pembunuh Jising untuk menghabisi dirinya dan Li Sintong. Kesabaran Qin Muyo sudah habis. Dia ambil pecahan kaca dan dia todongkan ke arah Jisan. Jelas Jisan ketakutan. Dia memohon pada Qin Muyo agar tidak membunuhnya. Dia berjanji akan mencabut perintahnya pada kelompok Jising apabila Qin Muyo mau berunding dengannya. Berunding agar Qin Muyo mau menyerahkan 51% saham Hongfu miliknya serta mau meninggalkan Li Sintong. Sebagai imbalannya, Jisan berjanji tidak akan pernah menyakiti Li Sintong lagi dan bersedia menyerahkan 60 juta uang yang dimilikinya saat ini. Ya, sepakat. Mereka berdua mengiyakan dengan kesepakatan yang dibuat Jisan. Tapi tiba-tiba Jisan sendiri justru merasa ragu dengan keseriusan Qin Muyo untuk memenuhi kesepakatan itu. Karena diragukan, Qin Muyo tersinggung. Dia pun balik bertanya pada Jisan apakah kiranya dia bisa dipegang kata-katanya. Akhirnya Jisan sendiri yang mengganti isi kesepakatan mereka. Dia berjanji untuk mencabut kontrak kerjanya dengan kelompok Jingsu dengan syarat Qin Muyo harus meninggalkan Li Sintong dalam tempo 3 hari. Tampaknya Qin Muyo kembali sepakat. Dia lepaskan pecahan kaca di tangannya dan kemudian dia pergi dari ruang kerja Jisan. Jisan akhirnya bisa bernafas lega terlepas dari tekanan dan ancaman Qin Muyo.